Selamat Sabat bagi saudara-saudara di Jemaat Mount Moriah. Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada hari Sabat ini ya, walaupun masih secara virtual ya. Tadi senang sekali mendengar ketika sebagian besar dari jemaat sudah ada komitmen untuk melakukan ibadah secara offline. Ya, kita berdoa kepada Tuhan, semoga suasana di negara kita ini akan semakin membaik, sehingga pandemi ini bisa kita lalui dengan baik, kita tetap sehat sampai seberapa lama Tuhan izinkan kita hidup di atas dunia. Dan pada hari Sabat ini, kita juga akan belajar bagaimana kemampuan memilih kita itu harusnya dilatih, dilakukan, dan kita akan belajar pengalaman dari Nabi Yunus. Kalau dibuat dalam satu pertanyaan, statement bentuk pertanyaan, apa sebenarnya yang sedang kita hadapi saat ini? Apa sebenarnya yang sedang kita hadapi saat ini, terutama dari sisi kesehatan kita? Ada satu penelitian, publikasi penelitian yang dipublikasi cukup baru di tahun 2018 ya, sebelum pandemi ini terjadi, menyebutkan bahwa di dunia kita ini saat ini sedang menghadapi satu masalah sebenarnya, di mana angka harapan hidup itu meningkat. Betul ya, dulu angka harapan hidup mungkin ada di angka 60-an tahun ya. Tetapi sekarang angka harapan hidup kita itu berada di sekitar 70-an tahun. Tetapi yang terjadi adalah beban penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular ini adalah istilah untuk penyakit-penyakit jantung, kanker, kencing manis, stroke, hipertensi, penyakit persendian, paru, dan lain sebagainya. Ya, yang tidak menular, penyebabnya bukan karena kuman. Beban penyakit tidak menular itu juga meningkat, seperti darah tinggi, kegemukan, asma, yang meningkat secara dramatis di seluruh dunia. Artinya jumlahnya secara statistik semakin bertambah. Cancer, diabetes, penyakit paru, ya penyakit jantung, itu saat ini bertanggung jawab atas hampir 70% kematian secara global di atas dunia. Artinya kalau ada 100 orang meninggal dalam satu tahun misalnya, maka 70 orang diantaranya itu penyebabnya adalah penyakit-penyakit yang ada di screen atau di layar dari Bapak dan Ibu saat ini. Dan satu lagi yang terjadi saat ini adalah multimorbidity. Apa ini multimorbidity ini? Multimorbidity ini adalah seseorang, jadi satu orang, tetapi memiliki 2 atau 3 penyakit tidak menular. Ya, ada darah tinggi, tapi ada kencing manisnya juga. Ada stroke, ada darah tinggi, dan lain sebagainya. Bisa 2 atau lebih penyakit, multimorbidity. Dan ini sekarang menjadi sesuatu yang disebut sebagai most common chronic condition. Jadi orang yang punya 2 penyakit atau lebih, itu sekarang dianggap hal yang biasa. Ya, saking terbiasanya dianggap hal yang biasa, bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Bahkan dapat mempengaruhi 3 dari 4 orang di atas usia 65 tahun saat ini. Jadi di antara 4 orang, 3 di antaranya punya multimorbidity. Dan kemudian yang jadi masalah adalah multimorbidity ini bukan hanya menjadi masalah orang usia 65 tahun ke atas, tetapi juga sekarang sudah merambah kepada orang-orang yang lebih muda, bahkan pada anak-anak muda. Ya, young population juga sekarang sudah mulai mengalami yang disebut dengan multimorbidity. Apa sih masalah yang disebabkan oleh multimorbidity ini? Ya, satu orang punya 2 atau lebih penyakit. Masalah dari berbagai penelitian menyebutkan dengan adanya multimorbidity ini, maka terjadi fragmentasi pelayanan. Ketika multimorbidity ini gejala-gejalanya beda. Ada gejalanya di organ endokrin manusia, sehingga akhirnya pergi kepada dokter spesialis penyakit dalam ahli endokrin. Tapi di saat yang sama punya juga hipertensi. Akhirnya pergi juga kepada dokter ahli hipertensi. Obat yang diberikan mungkin menjadi berbeda-beda. Ya, sehingga terjadi fragmentasi. Ya, masing-masing tenaga kesehatan memberikan terapi sesuai dengan gejala-gejala penyakit yang dialami oleh satu orang yang mengalami multimorbidity. Kemudian penelitian juga menunjukkan dengan adanya multimorbidity ini, maka akhirnya terjadi
penggunaan fasilitas kesehatan yang terlalu berlebihan dan tidak tepat jadinya. Ya, ini banyak terjadi ya. Akhirnya rugilah BPJS. Ya, ini salah satu dampak dari multimorbidity. Karena pelayanan-pelayanan yang tidak adekuat ini, atau memanfaatkan pelayanan kesehatan yang justru tidak dibutuhkan, akhirnya menyebabkan berbagai masalah, termasuk masalah sosial dan finansial. Kemudian dengan adanya multimorbidity ini juga, maka meningkatkan risiko dari penggunaan obat. Apakah ketaatan penggunaan obat itu menjadi berkurang, atau efek-efek samping dari obat-obatan yang digunakan pada satu orang. Dan jelas polifarmasi ya. Saya sering mendapatkan pasien di klinik, dokter mau lihat obat yang saya gunakan, dikeluarkanlah dari tas, satu tas plastik obatnya. Inilah obat-obat yang saya gunakan saat ini. Bisa 6, 7, bahkan ada yang sampai 10 macam. Polifarmasi. Dan semua hal ini akan menyebabkan kualitas hidup dari seseorang itu menjadi sangat berkurang, bahkan menempatkannya pada satu risiko mengalami peningkatan angka mortalitas atau angka kematian. Ya, maksud hati adalah untuk mengobati, tetapi dengan keadaan multimorbidity, fragmentation of care, dan lain sebagainya, polifarmasi dan lain sebagainya, akhirnya menyebabkan orang itu malah lebih cepat menuju ke liang lahat dibandingkan dengan mendapatkan kesembuhan. Sebagai contoh yang paling menakutkan, sebenarnya kita takut dengan COVID, tetapi angka kematian karena COVID tidak lebih besar dibandingkan angka kematian karena penyakit jantung koroner. Ya, di mana dari angka ini kita menemukan bahwa setiap 67 detik ada satu kematian karena penyakit jantung koroner. Bahkan di Indonesia ya, bukan di seluruh dunia. Mungkin kalau digabung dengan seluruh dunia, angka ini akan menjadi semakin berkurang. Mungkin setiap 30 detik. Di Indonesia saja setiap 67 detik itu ada satu kematian karena penyakit jantung koroner. Ini kan satu hal yang menakutkan, lebih menakutkan sebenarnya dibandingkan dengan kematian karena COVID-19. Tidak heran Dr. Hussein Bajri dalam bukunya Tubuh Anda Adalah Dokter Yang Terbaik mengatakan ketika ilmu kedokteran semakin canggih, jumlah rumah sakit dan dokter semakin banyak, industri farmasi semakin berkembang, tetapi mengapa justru daya tahan tubuh manusia semakin rendah dan orang sehat semakin langka? 70-an% populasi dunia ini semuanya mengalami penyakit tidak menular. Ya, menurut WHO. Itu angka yang sangat besar ya. Semakin rendah, semakin langka orang yang betul-betul sehat. Tampaknya sehat aja gitu, bisa jalan, bisa berbicara, tetapi sebenarnya dia mengidap penyakit-penyakit tidak menular ya. Dan juga mungkin mengalami multimorbidity seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan masalah yang lain yang dihadapi, yang sedang kita hadapi adalah biayanya. Saya sering mengatakan kepada pasien-pasien yang datang ke klinik, karena kalau datang ke klinik kan lebih banyak bisa memberikan edukasi dibanding pasien yang rawat inap. Kalau rawat inap biasanya ketika visit saya tidak punya waktu banyak untuk bercerita, untuk memberi motivasi. Tapi kalau datang di klinik kita punya lebih banyak waktu untuk bercerita. Saya mengatakan bahwa apa sih sebenarnya yang Bapak dan Ibu sedang hadapi saat ini? Kerja keras, tidak ada waktu olahraga, tidak ada waktu untuk mengatur makanan, tidak ada waktu untuk berjemur, tidak ada waktu untuk mengendalikan stres, tidak ada waktu istirahat yang cukup. Tujuannya buat apa? Kan buat kumpul uang gitu. Ya, mau nggak mau untuk kumpul uang. Dan kalau kita tidak aware dengan masalah ini, uang yang kita kumpulkan itu beberapa tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, itu hanya akan dikembalikan, itu hanya akan diberikan kepada rumah sakit. Tidak heran sekarang rumah sakit itu mendirikan rumah sakit itu ada istilah industri rumah sakit, bisnis perumah sakitan. Karena rumah sakit itu didirikan bisa menghasilkan banyak profit. Dari mana tuh profitnya? Dari kita, dari orang-orang yang bekerja keras saat ini dan tidak mau peduli dengan kesehatan kita. Hasil kerja keras kita itu hanya akan digunakan untuk membiayai atau untuk membuat rumah sakit itu hidup. Ini yang harus kita hati-hati ya. Biaya-biaya pengobatan itu tidak murah saat ini ya. Pengobatan dan perawatan serangan jantung bisa menghabiskan sekitar 300 juta ya. Kanker itu sekitar 120 juta per bulan. Stroke mulai dari diagnosis, perawatan hingga pemulihan itu sekitar 250 juta. Dari mana uang ini bisa kita dapatkan?
Ya kalau mungkin dari rata-rata gaji kita harian, termasuk saya juga, tidak akan cukup untuk membiayai seandainya dibutuhkan 250 juta untuk membiayai kalau saya mengalami stroke dan lain sebagainya. Inilah kenyataan yang sedang kita hadapi. Ya. Bahkan dari satu ulasan disebutkan bahwa untuk membiayai penyakit tidak menular itu bisa menggerus biaya hidup sehari-hari masyarakat Indonesia hingga 4,5 triliun US dollar. Coba kita bayangkan seandainya uang ini dibagi kepada kita semua penduduk Indonesia per tahun. Mungkin kita akan lebih sejahtera asal kita menjaga kesehatan kita. Padahal yang terjadi saat ini, uang segede ini, uang sebesar ini hanya digunakan untuk membiayai, untuk membuat seseorang bisa survive dari penyakit tidak menular. Yang seharusnya, yang sebenarnya bisa kita lakukan pencegahan. Jumlah ini adalah 5 kali lipat dari produk domestik bruto Indonesia tahun 2012 sampai 2030. Bukan angka yang kecil. Bukan angka yang kecil. Inilah yang sedang kita hadapi. Bahkan yang sedang kita hadapi adalah mindset. Bahwa saya nggak ada masalah kok, saya punya uang, nggak ada masalah lah kalau saya sakit. Jangan lupa bahwa uang memang betul dapat membiayai biaya kamar, biaya rumah sakit, biaya operasi, dan lain sebagainya. Tetapi di asuransi-asuransi yang ada tidak ada klausul. Tidak ada klausula yang menyebutkan bahwa dijamin kalau mengikuti asuransi kami Bapak sembuh kalau sakit. Tidak ada. Uang dapat membeli pelayanan kesehatan, yes. Tapi tidak dapat membeli kesembuhan. Artinya bisa saja kita nggak perlu bayar kamar, bayar biaya operasi, biaya dokter, dan lain sebagainya. Tetapi ujung-ujungnya akhirnya kita meninggal juga. Tidak heran Dalai Lama mengatakan banyak manusia rela mengorbankan kesehatannya untuk mencari uang. Lalu kemudian uang tersebut dikorbankan untuk kesehatannya yang tidak mungkin bisa kembali seperti sedia kala. Kalau ini realita yang kita hadapi, apa gunanya kita hidup di atas dunia ini? Banyak upaya yang sudah dilakukan untuk menekan laju peningkatan terjadinya peningkatan angka kejadian dan kematian karena penyakit tidak menular. Obat-obatan, ya, alat-alat diagnostik, prosedur-prosedur pembedahan, dokter-dokter yang semakin subspesialistik, prosedur diagnostik yang sangat canggih dan lain sebagainya. Tetapi ini semua tidak mampu menahan kecepatan perkembangan angka kesakitan dan kematian karena penyakit tidak menular. Ya, penyakit kronis atau penyakit tidak menular itu didefinisikan sebagai tidak dapat dicegah dengan vaksin, disembuhkan dengan obat-obatan, dan tidak hilang dengan sendirinya. Artinya, itu tidak terjadi secara otomatis. Pelajaran sekolah sahabat kita menarik sekali yang sudah didiskusikan tadi, ya oleh Pak, yang sudah disampaikan oleh Pak Stefanus dan kita sudah diskusi tadi. Itu tidak terjadi secara otomatis, itu adalah pilihan, dan pilihan termasuk memilih untuk sehat itu ada di tangan kita masing-masing. Ya, ini yang menjadi permasalahan saat ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita saat ini di dunia ini seperti sedang berjalan pada satu kegelapan. Kegelapan yang hitam pekat, lubang-lubang penyakit jantung, stroke, kanker, kencing manis, penyakit sendi, paru, autoimun, bahkan penyakit infeksi seperti COVID-19. Kita nggak tahu, kita lagi berjalan dalam kegelapan, tinggal nunggu jatuh gitu. Karena ada lubang-lubang tersebut di dalam kegelapan yang sedang kita jalani tersebut. Ya. Sama sekali kita nggak bisa lihatnya. Ini ibaratnya ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kendali stres kita itu menjadi berkurang, hubungan sosial kita itu rusak, tidak ada pengendalian diri di soal makan, minum, aktivitas fisik, istirahat, udara, dan sinar matahari, dan lain sebagainya. Kita sedang berjalan pada satu kondisi kegelapan yang di dalamnya penuh dengan lubang-lubang penyakit, dan kita tinggal menunggu kita masuk di dalam lubang itu. Entah masuk di salah satu lubang, atau 2 atau 3 lubang, multimorbidity. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena dalam kegelapan yang sedang kita hadapi ini, ada secercah cahaya kehidupan. Ya, saya mengistilahkannya sebagai secercah cahaya kehidupan yang akhirnya bisa menerangi, ya, setitik cahaya pengharapan yang disebut sebagai matahari celebration, matahari new start, matahari hidup sehat. Ya, hidup sehat itu adalah hati yang gembira, manajemen stres.
istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri, sinar matahari yang cukup, energik berolahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup, dan Tuhan yang terutama. Dengan adanya matahari pengharapan ini, maka kita bisa melihat dengan jelas lubang-lubang stroke, jantung, kanker, DM, penyakit sendi, paru, autoimun, bahkan COVID-19, sehingga kita bisa menghindar. Ya, kita bisa menghindar dari masalah-masalah tersebut. Hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri, sinar matahari yang cukup, energik berolahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup, dan Tuhan yang terutama. Jelas dengan adanya ini, maka kita bisa melihat lubang-lubang jebakan penyakit tidak menular, dan kemudian tentu penyakit tidak menular dan penyakit menular seperti COVID-19, dan kemudian kita bisa melangkah untuk menghindarinya. Ya, termasuk infeksi COVID-19 ya yang saat ini sedang kita hadapi. Ya, ini adalah harapan bagi kita semua, bebas dari penyakit tidak menular, bahkan bebas dari penyakit infeksi, ya termasuk COVID-19 yang saat ini sedang kita hadapi. Sebenarnya hal ini sudah diakui ya. Salah satunya adalah pernyataan dari salah seorang Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dari Kemenkes kita, bahwa sebenarnya penyakit-penyakit tidak menular termasuk penyakit jantung itu dapat dicegah dengan healthy lifestyle. Dan dengan melakukan matahari pengharapan tersebut, 10 hukum hidup sehat, maka kita dapat melakukan pencegahan tidak masuk ke dalam lubang-lubang penyakit yang tadi. Tapi banyak orang yang tidak percaya. Justru kalau cuma itu menganggap ini justru kemunduran loh dari teknologi ilmu kedokteran. Apakah hal ini benar? Dr. Abdul Basit Muhammad As-Said mengatakan di dalam bukunya Pola Makan Rasulullah Al-Mahirah 2007, anggapan bahwa itu adalah kemunduran dari ilmu kedokteran mungkin benar kalau ilmu kedokteran modern saat ini telah benar-benar mampu menyembuhkan penyakit, membuat pasien sehat, atau setidaknya meredakan rasa sakit yang diderita oleh para penderita. Tapi kan dalam kenyataannya hal ini tidak benar. Sampai saat ini kita belum bisa, ilmu kedokteran modern belum bisa benar-benar mengatasi masalah yang ada di atas dunia ini. Banyak penyakit, banyak penderitaan, banyak penyakit-penyakit yang tetap dialami bahkan sampai saat ini. Berbagai bukti penelitian sebenarnya sudah menunjukkan bahwa dengan melakukan pola hidup yang sehat, ya, seperti yang ada di layar ini, maka banyak penyakit yang bisa dihindari, termasuk penyakit-penyakit jantung misalnya. Dan bukti ilmiahnya itu sudah sangat kuat, ya sangat kuat, sangat menarik, dan bahkan saat ini cenderung bertumbuh terus penelitiannya. Ya. Pola hidup yang sehat, perilaku pola hidup yang sehat itu bahkan bisa membantu seseorang yang sedang mengalami kanker untuk bisa survive, untuk bisa tetap sehat. Tetapi yang menarik adalah dari research artikel ini menunjukkan bahwa ketaatan terhadap rekomendasi dari pola hidup ini rendah, walaupun sudah diketahui bahwa itu dapat membantu seseorang untuk tetap sehat. Ya, saya 2 hari yang lalu melalui media chatting berkomunikasi dengan seorang pasien yang ingin menurunkan berat badannya. Di awal dari chatting dia menyebutkan bahwa dokter tolong saya sudah melakukan berbagai metode diet tapi berat badan saya nggak turun-turun, saya sudah sangat putus asa. Ketika saya membaca itu saya terenyuh, wah orang ini sangat butuh untuk dibantu, sangat perlu untuk ditolong. Tapi kemudian ketika saya mulai menjelaskan bahwa untuk menurunkan berat badan itu adalah program yang harus dilakukan seumur hidup, bukan hanya untuk 2-3 bulan saja. Itu adalah pekerjaan dan perjuangan seumur hidup untuk weight management, menurunkan berat badan. Sehingga metodenya harus dicari metode yang mudah, menarik, menyenangkan, dan lain sebagainya. Kemudian dia membalasnya dengan mengatakan, saya sudah coba sampai saat ini nggak ada metode yang menyenangkan. Karena semua metode mengharuskan saya nggak boleh makan ini, harus mengurangi gula, harus mengurangi tepung, harus mengurangi coklat, dan lain sebagainya. Saya jadi heran, apakah pasien ini punya motivasi yang kuat untuk merubah pola hidupnya? Dia menyebut tidak menyenangkan karena yang saya sebutkan adalah pola hidup sehat yang harusnya dia jalankan untuk turun berat badan. Ya, benarlah apa yang disampaikan oleh penelitian ini bahwa adherence, ya ketaatan terhadap rekomendasi itu memang sangat rendah. Tidak heran Dr. Bruce Haidt mengatakan seperti hal ini.
Orang pada umumnya rela memberikan apa saja untuk memperoleh kembali kesehatan mereka. Mereka akan menyerahkan mobil mereka, kapal mereka, pesawat mereka, rumah mereka, apa saja. Beratus-ratus juta mereka akan bayar untuk cari kesehatan. Tapi yang aneh, apa saja mereka berikan kecuali penyebab utamanya, yaitu kebiasaan gaya hidup mereka yang buruk. Inilah salah satu hal yang sedang kita hadapi, yang sangat besar sekali dampaknya di dalam kesehatan kita. Itulah sebabnya kita tidak pernah sehat jadinya. Karena kita tidak mau menyerahkan kebiasaan gaya hidup kita yang buruk. Uang kita mau kasih, tetapi nggak mau menyerahkan penyebabnya. Healthy lifestyle atau pola hidup yang sehat itu bukan menghilangkan kesenangan hidup sebenarnya, tetapi justru akan memberikan kita waktu yang lebih panjang untuk menikmati kesenangan hidup. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari Nabi Yunus terkait dengan masalah yang kita sudah pelajari tadi, yang sedang kita hadapi di dunia kita saat ini? Masalah yang sangat besar sebenarnya. Kita belajar sedikit ya, tidak panjang ya, ini hanya 1-2 slide kita ambil pelajaran dari Nabi Yunus ini. Apa paralelisme antara Nabi Yunus, pengalaman Nabi Yunus dengan pekabaran kesehatan yang harusnya kita adopsi di dalam kehidupan kita? Yang pertama, Nabi Yunus itu sudah mendapatkan instruksi, sudah mendapatkan pedoman. Ingat bahwa cerita dari Nabi Yunus itu sebenarnya intinya bukan hanya pada orang-orang Niniwe saja, tetapi pada intinya terletak pada sang Nabi ini. Tuhan ingin mendidik sang Nabi yang pendendam ini. Ya, Nabi Yunus adalah seorang Nabi pendendam. Ya, dia sangat benci dengan orang-orang Niniwe, karena orang-orang Niniwe ini menyengsarakan hidup mereka. Dia Nabi pendendam, dan Tuhan mau dia berubah, karena ini tidak akan sangat membantu kehidupannya. Sehingga dia diberikan instruksi atau dia diberikan pedoman. Ya, paralelismenya adalah kita pun saat ini sudah diberikan oleh Tuhan pedoman-pedoman untuk hidup sehat. Ya, hidup sehat itu new start, celebration dan lain sebagainya. Kita sudah menerima pedoman untuk sehat dan bahagia. Tetapi yang terjadi adalah kita melarikan diri. Nabi Yunus itu bukan yang ngikutin instruksinya, pedomannya, tetapi dia nggak mau melakukannya karena keegoisannya. Dia melarikan diri ke Tarsis. Tidak mau melakukan instruksi, tidak mau melakukan pedoman. Begitu juga dengan kita, termasuk saya ya. Teguran ini bukan hanya untuk Bapak dan Ibu, tetapi bagi saya juga. Saya merasakan bahwa ini bukan hal yang sangat mudah. Merubah pola hidup tidak semudah membalik telapak tangan. Kita juga seperti itu, tidak melakukan pedoman atau instruksi. Kita ragu, kita tidak percaya, sehingga kita melarikan diri. Ya, melarikan diri kepada berbagai pola hidup yang berbeda daripada yang diinstruksikan oleh Tuhan. Dan apa akhirnya yang terjadi di dalam cerita Nabi Yunus ini? Kita tahu ceritanya, saya tidak ceritakan secara rinci, tetapi kita tahu bahwa akhirnya dia ditelan oleh ikan yang besar. Ya, kita juga seperti itu. Tuhan izinkan untuk kita ditelan oleh berbagai kondisi tidak sehat. Tapi kita belum mati. Kita tidak mati ya. Sebagai contoh, mungkin kita mengalami faktor-faktor risiko dari berbagai penyakit. Kolesterol kita tinggi, gula darah kita tinggi, trigliserida kita tinggi, HDL kita rendah, LDL kita tinggi. Itu semuanya seperti ikan besar yang sedang menelan kita, tetapi tidak membuat kita mati. Faktor risiko dari penyakit itu tidak membuat kita mati, tetapi memberikan insight kepada kita bahwa kita harus segera melakukan perubahan. Berbagai gejala penyakit yang kita rasakan, rasa nyeri, rasa tidak nyaman, sakit kepala, sakit sendi, itu tidak membuat kita mati. Itu seperti ikan besar yang sedang menelan kita, membuat kita tidak bisa bebas lagi, dan itu menjadi sebagai teguran kepada kita untuk ayo segera melakukan perubahan. Ayo segera berubah. Yunus, Nabi Yunus ini, dalam Yunus 2 ayat 2, di dalam perut ikan itu, di dalam keadaan kolesterol yang tinggi, di dalam keadaan trigliserida yang tinggi, gula darah yang tinggi, sakit sendi, sakit-sakit yang lain, akhirnya dia merasa bahwa itu membuatnya susah. Dan dalam kesusahannya itu dia berseru kepada Tuhan. Dari tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Tuhan mendengarkan suara kita dengan cara memberikan cahaya pengharapan dalam bentuk pola hidup sehat yang harus kita lakukan. Manajemen stres,
istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri, sinar matahari yang cukup, energi berolahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup, percaya kepada Tuhan. Itu semua adalah obat-obat yang harus kita terima. Kita harus bertobat dengan melakukan kembali semua yang Tuhan inginkan kita lakukan, supaya kemudian kita bisa terlepas dari berbagai penderitaan di atas dunia ini. Amsal 35 sampai 8 adalah ayat bersautan yang kita sudah baca tadi. Ayat ini menarik bagi saya karena sebenarnya rahasia kesembuhan kita, rahasia kesembuhan, kesehatan umat Tuhan ada di dalam buku Amsal 3 ayat 5 sampai 8 ini. Ayat 5-nya mengatakan, ayo percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pola hidup sehat itu adalah salah satu metode kesembuhan, metode membuat kita tetap sehat yang dirancang oleh pencipta kita. Mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita mulai mengatur pola hidup kita. Berolahraga, jangan ada alasan saya tidak punya waktu. Jangan ada alasan saya tidak mampu. Karena kita juga bisa dimampukan oleh Tuhan asal kita punya niat yang sangat kuat. Percaya kepada Tuhan, jangan bersandar kepada apa yang saya pikirkan. Ya, ini bersandar kepada pengertian sendiri adalah tantangan yang besar, terutama bagi dokter. Ya, karena yang paling keras kepala di soal kesehatan sebenarnya adalah tenaga kesehatan termasuk dokter, perawat, dan lain sebagainya. Mungkin alasannya karena kita tahu, kita belajar, tetapi ingat bahwa ilmu yang kita miliki adalah ilmu yang hanya debu di pemandangan Tuhan saja. Ayat 6 mengatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Setelah kita percaya, ayo kita lakukan. Jangan hanya percaya di bibir, ya. Seperti yang tadi saya tangkap yang dikatakan oleh Pak Stefanus tadi. Hanya di bibir saja kita percaya, ya, tetapi kita tidak melakukannya. Ayat yang ketujuh adalah, jangan anggap kita itu pintar, ya, walaupun kita dokter sekalipun di bidang kesehatan. Jangan anggap diri kita pintar, tetapi kita harus harus takut kepada Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Dan ayat yang ke-8 ditutup dengan satu pengharapan. Kalau kita melakukan hal itu, itulah yang akan membuat kita sehat atau membuat kita sembuh. Di ayat 8 ini adalah unsur aspek kesehatan yang membuat kita tetap sehat dan membuat kita sembuh kalau kita sakit. Inilah dua aspek perlindungan Tuhan. Kadang-kadang di COVID-19 kita kecewa ketika kita mengalami. Saya sudah berdoa, saya sudah melakukan pola hidup sehat, kenapa saya kena COVID-19? Ingat bahwa aspek preventif, aspek pengobatan, penyembuhan yang Tuhan berikan itu memiliki dua aspek. Aspek tidak kena penyakit, pencegahan primer namanya, dan aspek ketika kita sakit, kita sembuh, itu namanya pencegahan sekunder. Inilah yang ada di ayat 8 ini. Ketika kita tulang-tulang kita segar, artinya kita sehat. Nggak ada sakit. Tapi ketika Tuhan izinkan kita sakit, maka kemudian aspek penyembuhan sekunder, pencegahan sekunder bisa kita alami, yaitu sembuh. Ayat 8 ini merangkum keduanya, sehat dan kemudian sembuh. Asal kita melakukan apa yang Tuhan mau, percaya kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, akui dia dalam segala akui artinya kita melakukan apa yang Tuhan instruksikan, pedoman yang Tuhan berikan sebagaimana pedoman yang Tuhan berikan kepada Nabi Yunus. Maka kemudian kita akan mendapatkan kesehatan, kesembuhan selama kita hidup di atas dunia ini. Total healthy lifestyle adalah ketika kita meletakkan keyakinan kita secara penuh kepada Allah. Inilah yang dianjurkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Anjurannya adalah mari kita percaya kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tuhan memberkati kita dan tetap menyertai kita tetap sehat sampai seberapa lama Tuhan izinkan kita hidup di atas dunia ini. Selamat hari Sabat. Tuhan, terima kasih karena Engkau mencintai kami. Terima kasih karena kami selalu memiliki waktu. Tuhan izinkan memiliki waktu untuk merenungkan apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan ini. Dan Tuhan juga memberikan kepada kami kekuatan untuk melakukan semua hal yang baik dan benar yang Tuhan sudah titipkan untuk bisa kami lakukan, termasuk dengan menjaga kesehatan tubuh kami tetap sehat, agar kami dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Sanggupkan kami mau untuk melakukannya.
tetapi kami bermohon Tuhan sanggupkan kami untuk dapat merealisasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih sekali lagi untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Kami berdoa bagi seluruh kami, bagi seluruh anggota jemaat Mount Moriah. Kiranya Tuhan akan memberikan berkat kesehatan dan akan memberikan berkat pemulihan dan kesembuhan bagi yang saat ini sedang menderita sakit. Dan kami janji ketika kami mendapatkan hal tersebut, nama Tuhan saja yang akan kami puji dan muliakan, dan kami akan gunakan kesehatan kami untuk membawa orang-orang lain untuk dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika Yesus datang kali yang kedua, kami semua, keluarga kami, seluruh anggota jemaat, bahkan orang-orang yang kami perkenalkan Yesus akan ada bersama-sama dengan kami di dalam kerajaan sorga, bertemu dengan Yesus secara langsung, tidak ada penyakit, penderitaan, dan kesusahan lagi. Sekali lagi terima kasih karena Tuhan mencintai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.